warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Janatunisa dan akan menjelaskan mengenai variasi intrapopulasi. Apa sih variasi intrapopulasi itu? Dalam artian perkata, variasi artinya keberagaman, intra artinya di dalam, dan populasi yaitu dalam satu tempat. Jadi dapat diartikan bahwa variasi intrapopulasi adalah keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam satu populasi atau dalam satu tempat. Pena merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan bentuk dalam satu populasi. Variasi individu dalam satu populasi dibagi menjadi dua, yaitu ada variasi non-genetik dan variasi genetik. Variasi non-genetik itu dibagi menjadi tiga variasi, ada variasi menurut waktu, variasi sosial, dan variasi ekologi. Pada variasi menurut waktu itu ada variasi umur. Variasi umur itu suatu individu itu memiliki morfologi yang berbeda berdasarkan umurnya. Misalkan pada katak, dari mulai telur, berudu tanpa kaki, berudu dengan adanya kaki, katak muda, dan katak dewasa. Kemudian ada variasi musiman pada satu individu. Itu bahwa hewan tersebut itu melalui berbagai musim. Misalkan morfologinya itu terlihat pada musim yang berbeda. Kemudian ada variasi musiman pada generasi berikutnya. Misalkan suatu individu itu melahirkan spesies di musim dingin, memiliki warna yang lebih pucat dibandingkan spesies yang lahir di musim panas. Kemudian ada variasi sosial. Yang kedua, variasi sosial ini merupakan perbedaan variasi ini berdasarkan tingkatan kastanya. Misalkan pada rayap, pada lebah, kastanya itu seperti pekerja, ratu, prajurit. Yang ketiga yaitu variasi ekologi. Variasi ekologi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada variasi habitat. Suatu individu akan memiliki morfologi yang berbeda karena habitat yang berbeda dalam satu spesies yang sama. Yang kedua yaitu variasi karena induksi kondisi iklim temporer, bahwa pertumbuhan suatu individu itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga yaitu variasi berdasarkan inangnya, bahwa pertumbuhan suatu individu yang sama namun karena menempati inang yang berbeda sehingga morfologinya itu akan berbeda dan mengakibatkan adanya variasi. Terus yang keempat yaitu ada variasi tergantung pada kepadatan pada suatu individu yang mengakibatkan keterbatasan suatu makanan. Kemudian yang kelima yaitu variasi alometrik. Variasi alometrik itu terjadi karena adanya pertumbuhan alometrik. Pertumbuhan alometrik yaitu pertumbuhan antara panjang dan bobot suatu individu itu berbeda sehingga mengakibatkan variasi alometrik. Kemudian yang keenam yaitu variasi neurogenik. Variasi neurogenik ini adanya variasi karena perubahan warna suatu individu karena adanya respon lingkungan. Yang kedua yaitu variasi genetik. Variasi genetik dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dimorfisme seksual. Dimorfisme seksual ini dibagi menjadi dua. Perbedaan kelamin primer yaitu perbedaan dari organ yang digunakan sebagai reproduksi. Yang kedua yaitu perbedaan kelamin sekunder yang dilihat dari luar atau dari morfologi suatu spesies tersebut. Yang ketiga yaitu ginondomorfi dan intersex, yaitu suatu organisme yang memiliki dua jenis kelamin. Yang kedua yaitu generasi yang berbeda secara reproduksi. Yang ketiga yaitu variasi genetik biasa dibagi menjadi dua, yaitu kontinu dan diskontinu. Pada sekitar kita terdapat contoh dari variasi intrapopulasi. Contohnya itu pada ayam. Bisa kalian lihat foto dua ayam ini. Ini adalah ayam jantan dan ini adalah ayam betina. Kalian melihat morfologi mereka sangat berbeda, padahal mereka dalam satu spesies yang sama. Nah, variasi tersebut masuk ke dalam variasi dimorfisme, di mana termasuk ke perbedaan kelamin primer karena memiliki jenis kelamin yang berbeda. Kemudian termasuk juga ke dalam perbedaan kelamin sekunder, di mana keduanya memiliki morfologi yang berbeda. Dari mulai pada ayam yang jantan memiliki bulu yang lebih panjang, memiliki jengger, dan memiliki perawakan yang lebih besar dibandingkan yang betina. Kemudian kita lihat lagi
sini ada itik, di sini ada ayam dewasa. Perbedaan ini dikarenakan adanya variasi umur, di mana yang termasuk ke dalam variasi non-genetik. Ayam ini termasuk satu spesies yang sama, namun karena umurnya berbeda, maka terlihat mereka seperti spesies yang berbeda. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kucing. Kalian bisa lihat kucing ini. Kucing tersebut termasuk ke dalam spesies yang sama, namun mereka memiliki warna yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya variasi genetik, yaitu dimorfisme seksual, termasuk ke dalam perbedaan kelamin sekunder, di mana memiliki morfologi yang berbeda dari warnanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.